Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Yoga Tara Maguninta. Saya juga dari Prodi Sistem Informasi. Di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang perulangan pada C++. Nah, definisi dan fungsinya dari perulangan yaitu adalah proses menjalankan sekumpulan instruksi beberapa kali sampai kondisi tertentu terpenuhi. Nah, fungsinya digunakan untuk menjalankan tugas-tugas berulang secara otomatis dan untuk menyederhanakan kode serta meningkatkan efisiensi. Efisiensi yang dimaksud di sini yaitu teman-teman tidak usah membuat banyak baris kode atau baris program itu, teman-teman cukup membuat sebuah perulangan kalau misal di hasilnya itu mirip-mirip atau tidak terlalu sama lah. Nah, teman-teman tinggal membuat sebuah perulangan agar efisiensi ruang dan waktunya terpenuhi. Lalu macam-macam perulangan. Di sini macam-macam perulangan itu ada 3, yaitu perulangan for, perulangan while, dan perulangan do while. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan masing-masing dari perulangan tersebut. Dari perulangan for. Perulangan for digunakan ketika jumlah iterasi atau perulangan sudah diketahui sebelumnya. Struktur for terdiri dari inisialisasi, kondisi, dan perubahan nilai variabel yang dikontrol ke dalam satu baris. Dengan contoh for int i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan 5, i plus plus. Nah, yang dimaksud di sini i sama dengan 1 yaitu i atau perulangan tersebut dimulai dari 1 dan batasnya yaitu kurang dari sama dengan 5. Lalu i plus plus itu increment, yaitu nilainya akan selalu bertambah 1. Kalau teman-teman pengennya selalu bertambah 2 atau bertambah 3 atau yang lain, teman-teman bisa menggunakan i plus sama dengan angka yang diinginkan. Nah, digunakannya tuh pas perulangan for lebih cocok digunakan ketika jumlah perulangannya tuh sudah diketahui pasti, seperti mencetak angka 1 sampai 10 atau perulangan berdasarkan indeks array. Nah, ini kan perulangan i yang dimulai dari 1 sampai batasnya 5 kan memiliki sebuah perulangan, memiliki hasil atau outputnya itu perulangan ke-1, perulangan ke-2 sampai perulangan ke-5. Dan selanjutnya adalah perulangan while. Nah, perulangan while di sini tuh memiliki pengertian yang digunakan ketika jumlah iterasi atau perulangan tidak diketahui secara pasti dan perulangan bergantung pada suatu kondisi yang harus tetap benar. Digunakan ketika jumlah iterasi tidak pasti dan bergantung pada suatu kondisi seperti membaca input user sampai user memasukkan angka tertentu. Nah, untuk real case-nya atau real case sederhana lah, nanti akan saya contohkan setelah penjelasan duel nanti yang terakhir. Untuk contoh sederhananya saja yaitu int i sama dengan 1, while atau di saat i kurang dari sama dengan 5, cout iterasi ke i plus plus. Nah, iterasi ke 1 kan i masih kurang dari sama dengan 5 kan, lalu tetap berulang. Iterasi kedua 2 masih juga kurang dari sama dengan 5 sampai ke iterasi kelima. Nah, iterasi kelima kan dalam kondisi terpenuhi yaitu kurang dari sama dengan 5 itu masih terpenuhi, jadi sehingga akan ditampilkan outputnya. Terus kenapa nggak ada 6? Karena iterasi ke-6 kan udah lebih dari 5, jadi output tersebut tidak ditampilkan atau programnya sudah berakhir. Selanjutnya adalah perulangan duel. Perulangan duel ini aslinya tuh mirip banget sama perulangan while, akan tetapi yang membedakan tuh setidaknya program akan dieksekusi satu kali sebelum validasi kondisinya dilakukan atau pengecekan kondisinya sudah terpenuhi atau belum. Nah, digunakannya itu ketika saat ingin memastikan kode dijalankan minimal sekali sebelum pengecekan kondisi, seperti dalam menu input yang harus dieksekusi setidaknya satu kali sebelum mengevaluasi pilihan user. Nanti setelah ini saya juga akan melakukan live coding untuk menampilkan atau menjelaskan juga tentang real case secara sederhananya.
Nah, pada program sederhana ini saya akan menjelaskan pertama kita mendeklarasikan array harga yang berupa statis dengan isi 10.000 sampai dengan 30.000 dengan loncat 5.000. Lalu untuk perulangannya for inti sama dengan 0. Kenapa 0? Karena array kan memakai indeks dan indeks dimulai dari 0, sehingga saya memakai i sama dengan 0 untuk memulai perulangannya dimulai dari 0. Lalu untuk batasannya i kurang dari 5 karena batasan atau isi dari array harga tersebut yaitu 0, 1, 2, 3, 4, dimana 4 itu kurang dari 5. Lalu increment i atau i++ itu, dan selanjutnya untuk outputnya harga produk i+1. Kenapa +1? Karena kalau misal saya mengisikan hanya i saja tidak ditambahkan dengan 1, maka hasilnya akan harga produk 0, lalu memunculkan isi dari indeks ke 0 tersebut, sehingga saya memiliki output berupa, nah sesuai dengan apa yang saya katakan, bila tidak diisikan dengan 1 maka akan menunjukkan angka 0. Mari kita tes. Nah, sesuai dengan apa yang saya jelaskan, bila tidak ditambahkan dengan 1 maka akan muncul dengan 0 karena perulangannya akan dimulai dari 0 dan batasnya hingga 4, sehingga harus ditambahkan dengan 1. Lalu selanjutnya saya akan mendemonstrasikan perulangan while. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan perulangan while-nya. Nah, baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan program yang sudah saya buat, di mana program ini yaitu untuk login. Login ini bisa memakai perulangan ataupun percabangan if else ya. Lalu selanjutnya saya akan jelaskan apa yang sudah saya buat, yaitu kita mendeklarasikan sebuah variabel yaitu bernama password dan password benar, di mana password benar ini masih bersifat statis ya, dengan isi 1, 2, 3, 4, 5. Lalu untuk ini selanjutnya cout masukkan password Anda, kita memasukkan password kita ya. Selanjutnya untuk perulangannya di mana password untuk operator ini tidak sama dengan, berarti tidak sama dengan password benar, maka password salah, coba lagi, dan saya memerintahkan untuk user memasukkan password kembali sehingga sampai passwordnya benar. Kita kan seperti yang sudah saya jelaskan dari awal, well, kita tidak tahu perulangan while itu berhentinya sampai mana, harus sesuai dengan, harus memenuhi kondisi yang sudah ditentukan. Maka dari itu
akan saya tes dengan password yang benar, yaitu 12345. Saya akan mencoba password salah terlebih dahulu. Seperti yang teman-teman lihat, passwordnya tidak perulangannya akan terus berlanjut sehingga passwordnya benar. Nah, login berhasil. Baik, itu saja untuk perulangan well. Selanjutnya perulangan dual. Baik teman-teman, sekarang kita akan membuat sebuah program dengan perulangan dual. Kita membuat sebuah menu pilihan sederhana saja. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan terkait program ini, di mana program ini memiliki 3 pilihan, yaitu cek saldo, transfer uang, dan keluar. Lalu pilihan tersebut terdapat pada perulangan dual, di mana bila pilihan tersebut tidak memenuhi kondisi untuk keluar, maka program tidak akan berhenti. Nah, kondisi keluarnya yaitu pilihannya yaitu pilihan user menginputkan pilihan 3. Mari kita coba terlebih dahulu. Bila kita menginputkan angka 1, maka program akan memunculkan sesuai dengan switch case-nya. Kita memakai sebuah
percabangan switch case ya. Lalu selanjutnya kita mencoba pilihan 2 dan coba pilihan 4 untuk agar mencoba mengetes defaultnya seperti apa, pilihan tidak valid. Lalu bila kita memakai pilihan 3 maka terima kasih sudah menggunakan layanan kami dan program berhenti. Kenapa? Karena di saat pilihannya tidak sama dengan 3 maka program akan terus dijalankan dari awal perulangan. Maka ketika program adalah ketika pilihannya 3 maka program akan berhenti. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.